وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di syarat-syarat pernikahan, yaitu poin 528, yaitu syarat-syarat disepakati oleh kedua mempelai antara satu dengan yang lain. Jadi syarat ini selain diaturkan dalam agama juga dipersyaratkan, juga diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Ya, misal dalam mahar, aku mau kasih anakku ke kamu kalau kamu kasih mahar sekian sekian sekian, nah, itu nggak apa-apa. Seorang wanita atau walinya minta mahar dalam jumlah tertentu. Kalau emang laki-lakinya sanggup ya, kalau nggak sanggup ya pokoknya sesuai kesepakatan lah. 529. Nah, syarat ini mencakup dua hal, yaitu syarat yang dibenarkan dan syarat yang tidak diperbolehkan. Syarat yang dibenarkan misalnya persyaratan agar suami tidak boleh menikahi wanita lain bersamanya atau memadunya dengan wanita lain. Nah, ini boleh dalam agama. Jadi kalau kamu memang nggak mau dimadu, ya ngomong dari awal. Saya terima kamu sebagai suami, gitu kan. Tapi syaratnya kamu nggak boleh nikah selain saya. Boleh, gitu. Tapi ya sebagai wanita punya konsekuensi loh. Kalau suaminya punya kebutuhan seksual besar, ya kamu setiap kali dipanggil ya harus siap, gitu. Ya, jadi itu yang harus dipahami juga. Jangan kemudian mentang-mentang udah ngelarang udah diiyakan gitu kan, terus suaminya punya kebutuhan ditolak terus gitu kan, jangan. Karena nanti ada hukum tersendiri, mungkin di bawah-bawah ada nanti hak dan kewajiban suami dan istri. Atau tidak mengambil suriah. Ini suriah saya nggak tahu. Kemudian tidak mengeluarkannya dari daerah atau negeri asalnya. Jadi mempersyaratkan, aku mau mas nikah sama kamu orang Afrika Selatan, tapi jangan bawa aku ke Afrika Selatan. Itu bisa. Atau meminta tambahan mahar atau nafkah. Aku mau kamu nikahin, tapi maharnya sawah 1 hektar. Kalau cuma duit 1 juta, aku nggak mau. Bisa. Atau kemudian nafkah. Aku mau kamu nikahi, tapi nanti pas udah jadi istrimu, nafkahku, ya apa namanya, kalau aku masih sendiri ya 2 kali UMR. Kalau lahir anak 1 tambah 1 kali UMR. Gitu. Tapi kalau kamu bikin angka flat, misal saya 1 juta, anak saya tambah 1 juta, nambah lagi 1 juta gitu misal gitu. Nah, engko nek duit 1 juta udah nggak laku ya, jadinya ya karena inflasi banyak, jadinya kan ketemunya sedikit gitu. Ya, paling aman ya ikut UMR atau ikut apa harga emas gitu. Ya boleh kayak gitu. Tapi ya tadi itu kita harus pakai cermin tuh ya. Kamu punya nggak cerminnya? Jangan-jangan kamu punya banyak syarat tapi nggak ada yang mau, nggak ada yang sanggup. Nah, akhirnya kamu nggak nikah-nikah kan repot. Dan sebagainya. Ini termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, inna ahaqqas surut an tuwaffu bih. Ya, sesungguhnya syarat yang paling patut untuk disempurnakan yaitu mastahlaltum bihil furud, yaitu syarat yang menyebabkan halalnya kemaluan untuk kalian. Artinya ya syarat pernikahan itu. Jadi boleh pihak perempuan membuat syarat tertentu agar kemudian dipenuhi oleh calon suami atau calon menantunya. Tapi ya itu tadi, ingat-ingat itu kan. Jangan sampai syaratnya itu membuat justru anak gadis atau kamu sendiri sebagai wanita nggak nikah-nikah. Ada yang bersyaratkan calon suami saya harus sarjana gitu, karena dia sarjana misalnya gitu. Ternyata ya sampai detik ini umurnya udah 30 berapa ya? Hampir 30, hampir 30, hampir 40 mungkin. Ya, itu nggak nikah-nikah ya, karena yang syarat itu aja nggak ketemu orangnya gitu loh. Nah, hal seperti ini ya harus kita turunkan dong gitu. Jangan kemudian dipaksakan. Saya hanya akan nikah kalau mukanya mirip kayak artis tertentu gitu. Nah, mukamu kayak siapa kan gitu. Jadi gitu pertanyaannya. Yang kedua, syarat yang tidak diperbolehkan yaitu nikah mut'ah. Ini nggak boleh. Ya, sebagaimana dilakukan oleh orang Syiah, ini sudah pernah kita bahas, yaitu tentang nikah yang menyepakati waktu bercerainya. Ya, si A dinikahkan dengan si B, nanti kalau udah sekian minggu atau sekian hari, otomatis cerai, itu nikah mut'ah, itu nggak boleh. Nikah tahlil. Nah, tahlil bukan tahlilan, bukan. Tadi yang saya contohkan di atas tadi, yaitu seorang suami istri bercerai dengan talak 3, kemudian istrinya disandiwarikan, nikah dengan orang lain, kemudian disuruh cerai, kemudian dinikahi lagi oleh mantan suaminya, ini nggak boleh. Kemudian nikah sigor itu tukar-menukar pernikahan. Aku nikahkan anak gadisku ke kamu nikahkan anak gadismu ke aku. Ini nggak boleh kayak gitu. Pada awalnya Rasulullah SAW membolehkan nikah mut'ah, namun kemudian mengharamkan. Dari dulu pernah halal, tapi sekarang haram. Beliau melaknat muhalil dan muhalal lahu. Jadi pelaku yang mensandiwarakan pernikahan untuk membebaskan talak 3-nya, ya, kemudian orang yang menyuruh juga nggak boleh, atau dilaknat juga. Kemudian beliau juga melarang nikah sigor, yaitu seorang menikahkan anaknya dengan seorang dengan syarat orang itu mengawinkan anaknya kepadanya
tanpa ada kewajiban bayar mahar antara keduanya. Nah, ini nggak boleh. Larangan tersebut larangan terhadap seluruh perkara di atas didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Artinya kemarin kita udah sempat singgung ya, bahwasanya tipikal kitab Manhajus Salikin itu adalah poin-poin. Disebutkan poin-poinnya, hadisnya juga disebutkan, tapi nggak semuanya. Maka poin-poinnya ini dikatakan di sini bahwasanya seluruh perkara di atas didukung oleh dalil yang sahih. Jadi beliau membuat poin-poin itu berdasarkan dalil. Makanya ada kajian-kajian Manhajus Salikin itu yang membahas ini poin ini, dalilnya ini, poin ini, dalilnya ini, ada yang seperti itu. Ya nggak apa-apa. Nah, ini beliau itu ciri khas dari Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu adalah beliau kalau bikin kitab itu nggak pengen yang gede-gede. Tujuannya agar orang itu bisa langsung mencapai pemahaman gitu. Nah, kalau kamu pengen memperdalam pemahaman, nah pakai kitab yang lain atau didukung dengan kitab hadis yang lain. Seperti itu kira-kira. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.